Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman developer perumahan di Indonesia ya. Kali ini kita bertemu kembali teman-teman, masih dalam pembahasan pada area keuangan ya, pada area keuangan ya. Langsung saja kita masuk ya dengan login, lakukan login. Nah, ini kita sudah masuk ke dashboardnya kita punya teman-teman ya. Tentunya Anda masih sebagai pemegang akun keuangan karena ini adalah area kerja daripada akun keuangan gitu ya. Oke, kemudian kita ke keuangan masih di area penerimaan ya. Khususnya kita akan bahas ya kali ini transaksi piutang lain-lain. Nah, ini apalagi nih ya, transaksi piutang lain-lain. Kita klik saja teman-teman ya, transaksi piutang lain-lain. Nah, ini kita dibawa ke digital form ya, formulir digital ya untuk melakukan transaksi piutang lain-lain. Jadi begini teman-teman ya, pengertian daripada piutang lain-lain itu adalah ini. Kita sering biasanya ya orang keuangan itu kan orang yang paling sibuk sedunia. Selain ngatur keuangan proyek, tentunya juga kemudian kadang-kadang juga ikut terbawa ya, ikut terbawa kepentingan para anggotanya. Ya, ya contohnya misalkan mandor atau mandor ya, mandor atau mungkin staf kolega dari Anda keuangan ya, itu butuh uang ya, padahal belum gajian ya, belum jatuh gajian, belum tanggal gajian tapi sudah habis, sehingga butuh uang untuk di kasboni yang untuk kasbon ya. Nah, ini bisa masuk ke area piutang lain-lain teman-teman ya, itu sebagai contoh saja. Terus apalagi piutang lain-lain itu ya mungkin itu ya yang bisa kemudian terdeteksi ya sampai detik ini ya, untuk mengakomodasi. Jadi transaksi piutang lain-lain ini untuk mengakomodasi kasbon-kasbon ya, kasbon-kasbon yang datang kepada Anda ya selaku pemegang akun keuangan gitu ya. Nah, ini baik kita isi saja teman-teman ya, kita implementasikan saja ya transaksi piutang lain-lain. Nomor kwitansinya ini sudah generate, sudah otomatis ya, otomatis ya. Nama penerima misalkan eh, Sumitro ya. Sumitro ini misalkan start kita di konstruksi ya. Kemudian keterangan piutangnya adalah biaya misalkan pernikahan anak ya, anak mau nikah butuh tambahan biaya gitu ya. Nilai piutangnya dia kasbon ke kita misalkan 10 juta rupiah. Kemudian kita keluarkan dari bank BTN misalkan teman-teman ya. Tentunya Anda sudah tahu, pastikan dulu teman-teman Anda punya saldo atau tidak, jangan sampai sumber pembiayaan Anda ini kosong saldonya gitu ya. Jadi Anda harus pastikan jumlah saldonya ya. BTN mesti ada, kita sudah cek tadi misalkan begitu ya. Rekening ditemukan, kita pilih rekening ya PT Bawah Jaya Tama atas nama PT Bawah Jaya Tama. Tanggal input piutangnya adalah tanggal 7 hari ini ya, hari ini. Kemudian kita lanjutkan ke skema ya, tekan tombol lanjut ke skema ya. Anda yakin akan lanjut? Ya, saya yakin gitu ya. Okein saja teman-teman ya, kita santai aja ya teman-teman ya, santai saja, easy saja ya. Nah, ini kita diminta ya, diminta oleh sistem untuk melakukan ya, skema pembayaran piutang. Nah, ini menarik ini. Jadi kita tentunya kan meminta kesepakatan nih kepada siapa tadi, Sumitro ya, kapan dibayarkannya ya, nyicil Pak gitu ya. Wahai akun keuangan, wahai keuangan, saya mau nyicil nih 10 juta ini. Oke, kalau gitu ya. Tapi mungkin sebelumnya Anda perlu cek dulu kali ya, Anda perlu cek dulu. Oke, tidak usah dicek ya, nanti kita bahas di belakang aja. Kita perlu skim ya, men-skim ya. Misalkan Pak Sumitro mau nyicil 2 kali gitu ya. Nah, okein aja.
Nah, sehingga jumlah kolom juga berubah, yang tadi bawaannya 3, defaultnya 3, sekarang menjadi 2 ya. Tanggal rencana bayarnya misalkan mau dibayarkan bulan Desember ya, misalkan tanggal 15 ya, tanggal 15, nilainya misalkan 5 juta. Nah, kemudian yang kedua ya, pembayarannya dilakukan di bulan Januari tanggal 15 juga ya, Januari 2021 gitu ya, 5 juta juga. Oke, ini sudah 0, berarti sudah betul ya. Jadi ini hasil kesepakatan kita dengan Pak Sumitro ya, tentang angsuran ya, cara dia melunasi ya utang 10 juta. Kalau dalam sudut pandang Pak Sumitro ini adalah hutang, dalam sudut pandang kita sebagai piutang ya. Kemudian kita submit teman-teman ya, kita lakukan submit. Anda yakin akan mensubmit skema pembayaran? Ya, yakin gitu ya. Kita okein aja. Nah, ini data sudah tersimpan katanya. Kita scroll ke bawah. Anda sebagai keuangan scroll ke bawah. Yes, ini sudah muncul ya, Sumitro ya, Sumitro 10 juta rupiah ya. Kita cek saja teman-teman ya. Anda perlu berhati-hati ya. Kita cek di mutasi rekeningnya apakah sudah terdebit tadi 10 jutanya ya. Kita tadi menggunakan BTN sebagai sumber pembiayaan ya. Lihat mutasi teman-teman. Oke, kita cek saja, ini sudah muncul ya, terdebit 10 juta rupiah, sehingga saldo kita sekarang per hari ini 130 juta rupiah. Tentu saja ketika Anda melakukan hal tersebut ya, postingan tadi Anda langsung menjalankan ya, dengan cara langsung ke ATM atau kemudian apa gitu ya, untuk melakukan pemberian piutang ya kepada si Sumitro gitu ya. Baik, singkat kata, hari ini adalah tanggal 15 Desember 2020 ya, tiba jatuhnya Pak Sumitro membayarkan angsuran pertamanya sebesar 5 juta rupiah. Nah, kita implementasikan langsung saja untuk pembayaran hutang kalau dalam sudut pandang Pak Sumitro. Namun dalam sudut pandang kita berarti adalah penerimaan piutang ya. Ya, realisasi piutang dagang ya, piutang lain-lain ya. Baik, kita langsung saja ke keuangan, kemudian kita ke penerimaan, kemudian kita kembali ke tempat tadi teman-teman ya, transaksi piutang lain-lain. Oke, kita scroll ke bawah untuk melakukan transaksi ya, atau melakukan realisasi penerimaan piutang lain-lain gitu ya. Nah, ini Sumitro, kemudian kita klik tombol transaksi. Nah, ini sudah muncul teman-teman ya, angsuran pertama ya, tanggal 15 Desember 2020 ya, 15 Desember 2020 ya, anggap saja hari ini adalah tanggal 15 ya Desember 2020 gitu ya. Nah, ini berarti Anda sebagai super admin nih ya, ketika muncul tombol for approval berarti Anda bertindak sebagai super admin, bukan sebagai akun keuangan. Jadi untuk Anda menerima, walaupun Anda menerima uang kita sendiri gitu ya, dari Sumitro tadi, kita tetap butuh approval ya, agar supaya bisa menerima pembayaran 5 juta rupiah tersebut ya. Itu catatannya teman-teman, walaupun kita menerima uang kita sendiri, piutang lain-lain ini ya, pembayaran dari si Sumitro ini, tetap saja kita membutuhkan approval dari super admin gitu ya. Nah, ini kita bertindak
Anda tentu saja berkomunikasi kepada akun super untuk segera melakukan approval gitu ya, sehingga tercatat, jadi supaya tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kita approve saja. Nah, ini tanggal approve teman-teman. Nah, karena ini adalah keuangan, kita tidak bisa ya memilih tanggal sebenarnya ya. Jadi kalau saya katakan hari ini adalah tanggal 15 Desember 2020, berarti hari ini tanggal 7 ya, karena dia tidak bisa ke depan ya, dan dia tidak bisa proses ke forward, nggak bisa. Tapi kalau ke belakang boleh ya, sebagai backdate ya bisa ya. Tapi kalau kita ke depan, walaupun simulasi sekalipun sekarang kita melakukan simulasi, kita nggak bisa ya, karena dia akan tetap saja nanti tercatat sebagai tanggal hari ini ya. Jadi yang saya maksudkan dengan kita anggap saja bahwasanya tanggal 15 Desember 2020 itu hari ini adalah berarti tanggal 7 ini adalah kita anggap tanggal 15 Desember 2020 gitu ya. Kita approve saja teman-teman. Ya, demikian sang akun super admin telah melakukan persetujuan. Nah, ini kita kembali ke akun keuangan, ini sudah berubah. Formasi tombolnya pasti muncul tombol bayar gitu ya, muncul tombol bayar ya, ada tombol reset dan ada tombol detail ya. Anda bisa kemudian menggunakan tombol reset kalau Anda merasa ada kesalahan ya, mungkin salah pencet tadi ya, mungkin belum waktunya menerima pembayaran ya, alias si Pak Sumitronya PHP gitu ya, sehingga Anda bisa reset sehingga kemudian tombolnya berubah menjadi kembali approve kembali gitu ya. Itu kalau Anda melakukan kesalahan gitu ya. Tapi kalau tidak, berarti Anda teruskan untuk menekan tombol bayar, berarti menerima pembayaran 5 juta tersebut ya. Kita klik tombol bayar teman-teman. Oke, ini digital form ya, kita dibawa ke digital form pembayaran piutang lain-lain ya. Nomor kwitansinya ini sudah generate, jumlahnya juga generate, tanggal bayarnya berarti kita ditegasin lagi, diminta lagi konfirmasinya lagi ya, berarti tanggal 7 ya. Kemudian jumlah bayarnya 5 juta. Terus bagaimana ya, sering pertanyaan datang kepada kita kalau nilainya kurang atau lebih ya, nggak apa-apa, nggak masalah, tinggal Anda bisa isi sesuai dengan realnya gitu ya. Nah, kali ini anggap saja nilainya sama dengan nilai yang di skemakan tadi ya. Nah, ini kita terima juga di bank BTN juga, di bank sama atau di bank lain, di bank Sembinya ya. Tidak di bank BTN saja, kita terima di bank yang sama. Ya, tadi kita keluarkan sebagai sumber pembiayaan bank BTN ya, sebagai sumber pembiayaan. Nah, sekarang kemudian kita terima lagi ya di bank BTN lagi ya. Akan ditemukan di PT Bawah Jaya Tama. Oke ya teman-teman ya, kita kemudian lakukan submit ya. Apakah Anda yakin dengan pembayaran? Ya, oke, sudah yakin benar ya. Sudah klik tombol oke. Nah, ini data pembayaran sudah tersimpan. Anda bisa kemudian melakukan pencetakan kwitansinya ya, sebagai tanda terima atau sebagai file Anda gitu ya. Silakan Anda cek saja, nanti Anda cetak saja ya teman-teman ya, ketika Anda melakukan simulasi sendiri nantinya. Oke, kita lihat saja laporan keuangan harian yang bisa kita dapatkan dari kita melakukan transaksi piutang lain-lain ya, atas piutang Pak Sumitro tadi ya, untuk biaya pernikahan anak gitu ya. Kita cek saja di mutasi bank lagi ya, untuk memastikan apakah kita sudah menerima betul 5 juta dari Pak Sumitro. Kita lihat mutasinya teman-teman. Ya, kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah muncul ya 5 jutanya ya, sudah terkredit 5 juta. Ini pendebitannya sebelumnya. Ya, kita kasih piutangnya, dan sekarang kita terima lagi ya 5 juta rupiah, sehingga saldo kita menjadi 135 juta rupiah gitu ya.
Terus kemudian kita bisa dapatkan lagi laporannya, kita cek saja di laporan keuangan. Jadi kita dashboard saja, kita netralkan. Kita netralkan teman-teman, kembali ke dashboard ya. Kemudian kita cek di menu laporan keuangan, di penerimaan. Nah, kita punya rekapitulasi piutang lain-lain ya. Kita cek saja dengan menekan tombol, dengan mengklik rekap piutang lain-lain. Nah, ini sudah muncul teman-teman rekapitulasi transaksi piutang lain-lain ya. Sumitro ya, biaya pernikahan anak ya. Nah, ini 10 juta rupiah pernah kita berikan kepada Pak Sumitro untuk biaya pernikahan anaknya gitu ya. Nah, ini detailnya di banknya, nomor rekeningnya dan segala macamnya gitu ya. Demikian teman-teman cara melakukan transaksi piutang lain-lain ya. Matur nuwun, terima kasih.